Trump ingin menjadi penguasa dunia. Jadi sebenarnya ini semua berawal dari gencatan senjata fase pertama yang ada klausul di sana pemerintahan Gaza intinya bubar terus dibentuk pemerintahan baru. Awalnya dari perjanjian yang dilakukan di Beijing antara faksi-faksi internal Palestina, pemerintahan Gaza itu bukan lagi dikelola oleh satu elemen saja yaitu Gerakan H. Tapi udah semua elemen yang ikut bertempur di Gaza bikin satu pemerintahan baru, terserah mau ketuanya siapa, kita musyawarah. Tapi Trump itu tiba-tiba nyodok, set. Oke, ada pemerintahan baru ya, fix gue yang bikin. Di luar dari semua diskusi itu. Di luar dari semua diskusi itu. Dan negara-negara Arab kelihatannya berhati-hati, nggak ngomong enggak, tapi nggak juga ngomong iya. Dan ada sekitar 20 daftar negara yang akan terlibat. Salah satunya yang sempat viral negara kita. Tapi ini kan unik ya ibaratnya. Israel nggak proof kan sebenarnya kan? Nggak proof. Kenapa nggak approve-nya? Guys, di Cerita Untung kita akan membahas mengenai masalah ini. Apalagi ternyata Trump sudah menyusun pemerintahan Gaza tanpa persetujuan Palestina, bahkan Israel. Ini aneh ini. Langsung aja kita ketemu dengan Ustadz Risalah Ammar. Risalah Ammar. Oh sebentar, sebelum kita mulai, si Ammar ini habis pulang dari Syria. Nanti kita mau dengar juga, yaitu masjid di mana insya Allah Nabi Isa akan turun ya. Yap, insya Allah. Ada di IG itu ya. Ada di Makanya juga pengen dengar cerita itu juga gitu ya. Cuma lagi kemarin lihatnya di TikTok. Pas kita cek ke IG antum ternyata udah berubah. Iya. Udah berubah ya? Apa IG antum sekarang baru? _Risalah. Ada new itu buat antum kan? Yap. Nah, jadi teman-teman kalau nyari di IG-nya mungkin beliau hilang deh. Gara-gara apa tuh? Biasalah bahas-bahas Gaza. Bahas Gaza hilang lagi, Bahas bikin Gaza. lagi. Iya, bikin lagi. Aduh, Masya Allah. Oke, sekarang berita yang ini dulu yang lagi current sekarang. Ada ternyata susunan pemerintahan Gaza udah keluar. Ini gimana ceritanya? Jadi sebenarnya ini semua berawal dari gencatan senjata fase pertama yang ada klausul di sana pemerintahan Gaza intinya bubar terus dibentuk pemerintahan baru. Awalnya dari perjanjian yang dilakukan di Beijing antara faksi-faksi internal Palestina, pemerintahan Gaza itu bukan lagi dikelola oleh satu elemen saja yaitu Gerakan H. Tapi udah semua elemen yang ikut bertempur di Gaza bikin satu pemerintahan baru, terserah mau ketuanya siapa, kita musyawarah. Tapi Trump itu tiba-tiba nyodok, set. Oke, ada pemerintahan baru ya, fix gue yang bikin. Di luar dari semua diskusi itu. Di luar dari semua diskusi itu. Gitu loh. Oke, gue yang bikin dan tiba-tiba dia bikin proposal itu diajukan kepada negara-negara Arab tetangganya Palestina. Jordania, Turki, Suriah, Saudi, Qatar, termasuk juga diantaranya Yaman, negara-negara yang lagi konflik juga ditawarin gitu ya. Sama Trump, ini ya pokoknya pemerintahan Gaza yang baru tuh yang ini. Bukan nawarin berarti itu? Bukan nawarin, maksa. Berarti udah langsung statement gitu? Langsung statement. Dan negara-negara Arab kelihatannya berhati-hati, nggak ngomong enggak, tapi nggak juga ngomong iya. Takut juga sama Trump kayaknya mereka. Saya lihat bukan takut. Berdagang. Bergain. Oke. Gitu loh, bergain. Makanya benar juga kalau orang Gaza mengatakan ini negeri gua, negeri saya dijadikan bahan tawar-menawar oleh Trump kepada negara-negara Arab dan negara-negara Arab juga mau membeli tawaran itu gitu. Yang dijual tuh negaranya dia. Yang dijual tuh Gaza. Parah ya gitu loh. Ketika dikasih penawaran itu udah susunan lengkap tuh, termasuk kayak Tony Blair segala itu. Iya, ketuanya Tony Blair, terus nanti ada semacam dewan pengarah, ketuanya siapa lagi, pemimpin-pemimpin negara-negara dunia dimasukin, ada Bill Gates. Dan ada sekitar 20 daftar negara yang akan terlibat. Salah satunya yang sempat viral negara kita. Yang jadi pasukan internasional nanti akan ada Polandia, Indonesia, bahkan terakhir Bangladesh mau ikut. Dan para pakar mengatakan Bangladesh itu mau ikut gara-gara kan ada biaya di sana kan. Ada tunjangan buat tentara yang bertugas Bangladesh mau ngambil itu. Ya ampun, guys, inilah kalau gulali dikasih nyawa suruh jadi presiden. Jadi kayak gini, sembarangan aja. Ini berarti tanda-tanda akhir zaman di mana orang-orang bodoh mimpin kayak gini ya. Iya. Terserah dia gitu ya. Terserah dia gitu. Dia merasa jadi admin bumi gitu. Jadi admin bumi bener. Merasa jadi admin bumi. Terserah dia aja mau ngapain gitu. Iya. Tapi ini kan unik ya ibaratnya. Israel nggak proof kan sebenarnya kan? Nggak proof. Kenapa nggak approve-nya? Pertama ini kan sebenarnya perang antara si Israel ini sama Gerakan H gitu kan, sama-sama Gaza lah gitu. Tapi kok tiba-tiba gitu loh nih masuk dia nentuin gitu loh. Dan perang ini kan sebetulnya dealnya itu antara Netanyahu sama Biden.
Tapi jadi gini, bayangin kayak misalnya ada satu elemen pemerintahan deal sama Jokowi. Ganti pemerintahan, tiba-tiba Pak Prabowo netusin semuanya brek selesai tanpa ngajak ngobrol sama yang deal duluan tadi sama Pak Jokowi tadi. Dia ngerasa dealnya bukan sama lu. Ngerasa dealnya sama Biden, tapi deal-deal yang ada sama Biden tadi tabrak aja sama Trump. Masa bodoh, sekarang saya presiden. Kan guys. Ya biarlah mereka berantem sendiri sih sebenarnya. Tapi masalahnya melibatkan Gaza. Melibatkan Gaza gitu. Tanggapan para pemimpin Gaza gimana? Ini menarik karena pemimpin Gaza ini kelihatannya juga statementnya sangat berhati-hati. Saya nggak melihat satu statement yang bold kecuali kami menolak demilitarisasi dan kami menolak pelucutan senjata. Hanya itu. Tapi Trump nggak masalah. No comment. Trump juga tidak mengomentari itu. Trump hanya mengatakan ya gerakan H adalah anak yang baik gitu loh. Maksudnya gerakan H adalah orang yang negosiator ulung bla 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 gitu loh. Trump juga kelihatannya berhati-hati sekali untuk mengomentari statement dari gerakan H ini. Yang saya lihat adalah seperti yang diucapkan oleh Donald Trump segera setelah dia dilantik jadi presiden. Aku adalah juru damai Timur Tengah. Timur Tengah akan beres di masaku. Ini yang menarik kita tafsirkan. Ucapan Trump Timur Tengah akan beres di zamanku dan Timur Tengah akan damai, tidak ada lagi perang di Timur Tengah ini maksudnya apa? Nah, ada puzzle nih sekarang harus kita kumpulin. Puzzle pertama di tahun pertama pemerintahan Donald Trump, Amerika meninggalkan Suriah. Nah, puzzle keduanya adalah Amerika menyerang Yaman habis-habisan sampai 10 menteri dan termasuk satu perdana menteri Yaman itu yang dari Hutsi, dari Syiah, terbunuh di situ. Terus yang kedua, tapi Amerika Serikat juga menarik tentaranya secara besar-besaran dari Timur Tengah. Dari Timur Tengah. Nah, puzzle itu baru menemukan semacam gongnya di Januari 2026 ini. Apa yang terjadi? Dua negara berantakan. Venezuela itu tiba-tiba dihajar. Presidennya diculik dalam waktu 2 jam. Greenland tiba-tiba diincar sama Donald Trump. Jadi perangnya kok pindah ya dari Timur Tengah. Trump itu narik diri semuanya, pindahnya perang itu keluar negara-negara Islam. Ini ada apa? Dan puzzle kita tambah lagi, Arab Saudi investasi 10.000 triliun ke Amerika Serikat. Apa tadi? Jadi yang waktu itu loh, Arab Saudi investasi 10.000 triliun ke Amerika Serikat di pertengahan enggak awal tahun 2025 kemarin. Setelah itu Donald Trump perjanjian dengan Ahmad Syarah untuk tidak lagi melindungi SDF atau melindungi Kurdi sehingga Ahmad Syarah bisa mengurus Kurdi dengan ditukar dataran tinggi Golan diserahkan kepada Israel dan lain-lain sebagainya. Berarti yang bisa saya simpulkan di sini adalah Amerika tidak lagi sebagai pebisnis tidak lagi merasa perang di Timur Tengah itu menguntungkan. Mereka kalah. Secara nggak tertarik untuk main di Timur Tengah lagi. Iya. Karena kebanyakan main di Timur Tengah itu ujung-ujungnya mereka mengambil hasil alam kan. Betul. Ternyata hasil alam ada di Venezuela. Ternyata hasil alam yang ada di Timur Tengah itu cost-nya gede. Ngebayar tentara bayarannya yang ada di Yaman, ngebayar tentara bayaran yang ada di Suriah, ternyata bohong semua tentara bayaran itu. Begitu diusir sama Ahmad Syarah atau begitu dikejar-kejar dikit sama Hutsi dalam tanda kutip, kabur mereka, nggak mau melaksanakan kepentingan Amerika. Ternyata kan begitu. Amerika udah merasa dibohongi dan Donald Trump mengakhiri masa kebohongan itu gitu. Udah cukup, gue nggak mau lagi biayain milisi-milisi ini. Astagfirullahaladzim. Dia cuma bisnis doang ternyata ya. Bisnis. Perang ini bisnis ya jatuhnya. Bisnis. Dan di sini uniknya guys ya bahwa Venezuela itu 2,5 jam keambil ya. 2,5 jam. Itu Gaza 2 tahun aja nggak keambil. Padahal senjatanya banyak kan Venezuela, negara lagi segede gitu ya. Ini 2 jam selesai. Ini apa sekarang aja masih nego ini dia. Betul. Tapi gini nih, dia itu memindahkan perangnya karena melihat Venezuela ini punya aset kan. Betul, minyak itu. Punya minyak itu kan. Kemudian dicari alasan sama dia biar gimana, biar boleh ngambil minyak kan itu kan. Kalau Greenland apa sih yang dilihat sama dia? Satu, kalau kita lihat di peta, posisi Greenland itu adalah justru yang paling dekat dengan benua Amerika dibandingkan dengan Denmark. Ini yang nggak banyak kita tahu. Jadi Greenland itu, kalau Greenland bisa diambil, oke lah ada sumber daya alam di sana. Tapi kalau pasang satelit di situ, pasang pangkalan militer di situ, itu adalah rute paling dekat untuk menyerang Rusia. Oh, alasannya Greenland kenapa mau diambil, katanya Greenland kalau nggak diambil dia akan diambil Rusia. Iya. Rusia padahal belum ada rencana ke sana kan ya? Udah ada. Ada juga? Udah ada. Greenland itu udah kayak sipadan ligitan lah antara kita sama Malaysia sebenarnya. Cuman bedanya itu ada pihak ketiga yaitu Denmark yang menguasai.
Oh, orang tengah sebenarnya. Ada orang tengah nih sebenarnya, dan Denmark has nothing to do dengan Greenland sebenarnya. Dan masyarakat Greenland juga nggak merasa, kami orang Denmark nggak merasa begitu. Tapi yang jelas mereka sama sekali tidak setuju kalau dikuasai oleh Amerika Serikat, karena bagi mereka tidak ada alasan ideologis kami harus bergabung kepada Amerika. Tapi kalau Amerika mengambil Greenland, itu kan sebenarnya udah merusak kesepakatan Eropa sendiri kan sebenarnya kan. Nah, itu kan cacat dong sebenarnya. Apa peduli kah mereka? Apa mereka peduli? Dengan Donald Trump 2 minggu yang lalu tiba-tiba mengangkat dirinya menjadi presiden sementara Venezuela, dan dia sendiri mengatakan tidak ada lagi hukum internasional yang bisa mengikat Amerika Serikat. Fix dah, Amerika adalah admin bumi. Oh, jadi PBB ini nggak ada fungsi apa-apa berarti ya? Udah nggak ada fungsi apa-apa. Dan memang kalau saya berpikir dari sisi saya adalah Donald Trump, saya memang akan berpikir bahwa PBB ini kerjanya emang morotin duitnya Amerika aja sebenarnya. Awalnya PBB diciptakan sebagai instrumen politiknya Amerika sebenarnya kan? Instrumen politik Amerika dan alat untuk mempertahankan kemenangan pasca Perang Dunia Kedua. Tapi kan lama-kelamaan banyak banget program-program PBB yang merongrong APBN Amerika. Sementara sekarang Amerika tuh butuh uang, dan uang ini habis lama-lama. Karena apa? Bayangin perang di hampir 10 front yang berbeda pakai uangnya Amerika. Dan salah sendiri orang di setiap perang itu ada kepentingan Amerika. Nah, itu dia kan, makanya Amerika sekarang sebagaimana Inggris meninggalkan Uni Eropa, Amerika memilih tinggalannya PBB. Iya, soalnya kan PBB pas ketika dia nyerang Palestina, PBB-nya pro Palestine. Dia bingung juga ya. Ini ngidupin ini tapi ternyata ngerong-rong dia kan gitu. Untuk menguasain dunia kan butuh duit pasti kan. Betul. Duitnya ngambil dari hasil alam Venezuela. Betul. Berarti dia mau angkat kaki dari Timur Tengah. Nah, ini menarik. Amerika itu riwayatnya sebetulnya nggak terlalu banyak menginvasi secara langsung. Yang negara yang secara langsung pernah diinvasi oleh Timur Tengah secara resmi catatannya itu hanya Irak saja. Yang Amerika masuk. Yang Amerika beneran masuk secara resmi, ada operasi di sana. Sisanya proksi. Proksi atau operasi tidak resmi seperti di Gaza Delta Force turun, di Yaman juga gitu. Dan di beberapa tempat yang lain. Tapi itu tidak resmi, artinya itu bukan program Amerika secara langsung. Ya. Nah, hanya saja sekarang caranya Amerika adalah persis seperti cara yang digunakan di Afghanistan, cara yang digunakan di Irak. Mereka menciptakan oposisi yang menjadi sahabatnya Amerika. Dalam hal ini, pola ini bisa kita lihat di Gaza. Gaza saat itu oposisinya itu diciptakan. Cuman sayangnya nih oposisinya ini lemah dan bodoh. Pecandu narkoba, penjual narkoba, dan mantan anggota ISIS namanya Yasir Abu Shahab. Oh, ini berarti proksinya Amerika atau Israel berarti? Amerika dan Israel, enggak? Ya kan satu paket. Satu paket mereka itu. Ini pernah kita obrolin guys. Bagaimana kelompok ini yang ngambilin donasi-donasi kemudian dikip buat dia, kemudian dia bunuhin, ngadu domba segala macam. Ini ternyata adalah proksi dari Amerika dan Israel. Satu paket ini kan. Nah, metode proksi ini ternyata nggak terlalu berhasil karena rakyat Gaza terlalu kompak dan gerakan H ini terlalu kuat, dan oposisi yang selama ini diharapkan untuk bisa memukul gerakan H ternyata tetap setia kepada tujuan perjuangan. Gerakan Fatah dan lain-lain, mereka tuh gitu-gitu. Caranya saja maunya diplomasi. Tapi kalau ditanya anti Israel, anti banget gerakan Fatah itu. Soalnya pasti ada keluarganya yang dibunuh. Iya, ada kan? Keluarganya yang dibunuh, dan mereka tuh jauh sebelum adanya gerakan H, mereka tuh udah pengalaman bertahun-tahun perang sama I gitu ya, sama entitas I. Loh, kalau sekarang nih posisinya Abu Shahab gimana? Udah tewas kan dia. Kemarin tewasnya itu di bulan November atau Oktober ya. Nah, si Abu Shahab ini kan sempat kemudian jadi kayak proksi mereka ketika setelah gencatan senjata kan. Betul. Proksinya Amerika yang ngeneror warga di situ kan. Betul. Kemudian akhirnya dikabarkan dia tereksekusi kan. Betul. Nah, yang ada video ketika mengeksekusi itu Abu Shahab kan? Bukan, itu ada yang rampok, ada juga yang memang panglima-panglimanya Abu Shahab. Yang kemudian videonya diedarkan narasinya beda lagi. Beginilah pasukan H mengeksekusi warga gitu kan. Banyak yang palsu, orang warga yang malah seneng teriak-teriak. Jadi mungkin gini ya, mungkin karena kita belum diskusi nih sebenarnya setelah gencatan senjata tuh Gaza kronologi timeline-nya gimana ya. Setelah gencatan senjata itu, gerakan H itu punya waktu 72 jam untuk mengurus rampok, penjahat-penjahat yang lepas dari penjara, Yasir Abu Shahab dan lain-lain sebagainya, mata-mata Israel yang ada di dalam gitu loh. Itu diurus semua dalam itu 72 jam, dan masyarakat sendiri yang melaporkan gitu loh.
Masyarakat sendiri yang melaporkan. Akhirnya Gerakan HAK mengumumkan, dah pokoknya yang menarget masyarakat sipil adalah target sah kami. Ditangkap, adalah beberapa orang yang memang orang ini bersenjata gitu kan, dieksekusi di lapangan untuk menjadi ancaman, dan di situ masyarakat tuh dikumpulkan. Dan dilihat dalam video itu juga ada kan, masyarakat tuh bersorak seneng gitu loh. Karena memang mereka inilah yang mengambil bantuan kemanusiaan, membocorkan lokasi para komandan, menjadi informan bagi tentara penjajah dan lain-lain sebagainya. Ini sengaja dilakukan supaya proksi yang lain tuh nggak berani gitu. Iya, efek jera gitu loh. Nah, setelah itu, dan orang-orang inilah yang juga akhirnya membunuh jurnalis yang kemarin itu yang viral. Oh, si ini. Saleh Ja'farawi. Oh iya benar-benar. Itu orang-orang itu gitu loh. Yang nyulik kan? Yang nyulik. Nah, makanya dalam kondisi ini masyarakat Gaza sendiri tidak melawan kehendak Gerakan HAK tadi, atau tidak kemudian membenci Gerakan HAK tadi, karena memang mereka lebih tahu kondisi dalam tuh kayak apa. Dan kan pemerintahan sendiri mengumumkan, pemerintahan Gaza yang mengumumkan, kami sudah melakukan 5.000 pekerjaan gitu loh selama 3 hari pertama gencatan senjata. Coba yang 5.000 kerjaan. Dan ada 7.500 tentara keamanan atau pasukannya Gerakan HAK yang menyebar di seluruh kota untuk mengawasi jalannya bantuan kemanusiaan, agar hukum tetap tegak, kejahatan tidak merebak dan lain-lain sebagainya. Sementara targetnya adalah targetnya penjajah adalah meruntuhkan hukum di Gaza. Tapi ternyata hukum tidak runtuh. Pemerintahan Gaza tegak kembali, hukum di Gaza tegak kembali, etika, moral, keislaman dan lain sebagainya tetap ada di Gaza. Gagal mereka meruntuhkan Gaza gitu. Jadi justru ceasefire ini tetap memperkokoh keadaan di Gaza sebenarnya. Iya. Walaupun mereka masih banyak yang ngelanggar kan, seberapa kali bom. Nah, dalam hal ini Gerakan HAK juga sadar kalau kita meneruskan perang lebih dari ini, nah rakyat Gaza juga udah gak kuat. Karena kan hari ini yang perang itu Gaza, bukan Gerakan HAK. Maka Gerakan HAK gak bisa egois. Kita sih maunya ya terus hantem aja, tapi gak bisa. Masyarakat sudah terlalu lapar, masyarakat sudah terlalu lelah, gitu loh. Blokadenya sudah dahsyat sekali gitu kan. Maka akhirnya yang terjadi, Gerakan HAK menerima gencatan senjata sementara, meskipun akhirnya ditembak-tembakin. Dan tapi ditembak-tembaki selama masa gencatan senjata ini sebetulnya sudah terjadi sejak masa Intifada pertama 40 tahun yang lalu. Ini hal yang biasa bagi mereka. Hal yang biasa, sangat biasa. Dari 40 tahun itu hanya karena belum ada sosmed, belum ada apa. Waktu itu kita masih baca di Sabili, Panji Masyarakat dan lain-lain. Sama setiap hari terjadi penargetan, penculikan, penembakan dan lain-lain sebagainya. Cuman sekarang ada masa sosmed nih. Ya jadi kebuka semua ya. Kebuka semua gitu. Bukan yang saya dengar, mereka itu kalau habis bikin senjata, mereka Israel nih bikin senjata. Habis bikin senjata untuk uji cobanya di Gaza. Nembakin warga gitu. Iya. Terus kemudian si kliennya suruh ngelihat. Betul. Bukan suruh nyoba gitu. Betul. Nah, makanya kan Gerakan HAK itu sengaja di perang yang sekarang dia bikin video menarget tank, menarget apa, drone apa segala macam, biar apa? Si kliennya ini punya video pembanding. Oh gini toh lemahnya senjata terbarunya Amerika. Dan itu bukan senjata Israel loh, Amerika. Kita luruskan ya. Amerika. Minerva itu bukan Israel. Tank Merkava. Merkava. Tank Merkava. Anggaplah ini udah senjatanya Amerika, Iron Dome gitu loh. Senjatanya Amerika semua. Tank Merkava itu dalamannya itu hak patennya apa, sistem rangka mesin apa dan sebagainya itu udah Amerika, Inggris. Gitu loh. Termasuk kenapa Gerakan HAK itu memamerkan angka persentase atau banyaknya bom-bom yang beratnya 800 kilo yang tidak meledak. Tujuannya apa? Menunjukkan efektivitasnya sangat rendah. Dari 10 bom ternyata yang meledak cuma 7 misalnya. Dan satu bom itu kan harganya mahal. Iya benar-benar. Satu Merkava itu kalau nggak salah 7 miliar tuh. Satunya doang tuh. Berarti pantesan ya kalau misalnya segitu banyak yang habis tuh ngabisin duit banget itu. Banget. Ya mereka dulu kan sempat merasa bahwa paling lama cuma beberapa bulan kan. Ya. Perang ini berakhir katanya 2 tahun nggak kelar-kelar. Akhirnya secara bisnis mungkin dipikir ini udah nggak visible ini untuk dijadiin dia dilanjutkan kan gitu. Nah tapi kalau kita dengar dari uraian antum tadi, berarti proksi-proksi jenis inilah yang kemudian membocorkan rahasia-rahasia pasukan HAK yang akhirnya berujung kepada syahidnya pimpinan gerakan. Termasuk Abu Ubaidah. Termasuk. Nah itu juga kita belum bahas itu ya. Nah kita dulu pernah kan ngebahas itu, tapi antum yang menjaga bahwa kita tetap menunggu pernyataan resmi kan. Akhirnya keluar juga kemarin. Ya memang kalau menurut internal gitu ya, kan memang para pejuang itu kayak TNI aja gitu kan, punya shift gitu ya. Ketika selesai masa shiftnya mereka
pulang ke rumah dan rupanya memang ada mata-mata. Mereka tahu Abu Ubaidah tuh yang mana sebenarnya. Warga Tahu. tuh tahu. Ada yang tahu, ada yang tidak gitu ya. Sama lah kayak kita mungkin disodorin nama Panglima TNI gitu misalnya. Cuman ketika Panglima TNI-nya lagi ngopi di depan kan kita nggak tahu dia lagi pakai kaos oblong misalnya kan, kita juga nggak ngeh kan kalau dia ini sebenarnya Panglima TNI kan. Sama aja kayak gitu sebetulnya gitu loh. Dan memang tingkat kerahasiaannya lebih tinggi karena dia lagi perang. Cuma memang ada 1-2 orang yang betul-betul yakin bahwa inilah Abu Ubaidah, inilah rumahnya dan inilah keluarganya. Dibocorkanlah itu kepada Israel dengan berbagai cara, pakai chip atau apa segala macam. Kami tidak mendapatkan informasi yang detail dan pada saat beliau pulang diledakkan. Gitu. Termasuk keluarganya juga syahid ya? Termasuk seluruh anggota keluarganya kecuali satu, Ibrahim. Siapa tuh? Anaknya yang paling tua. Bakal jadi calon ini. Calon. Kemudian ketika diumumkan, nah apa namanya kebijakan apa yang membuat akhirnya mengumumkan syahidnya beliau? Pertama, mungkin gerakan HAM melihat kondisi sudah aman. Karena kan pengumuman kesyahidan itu selalu akan berdampak kepada mentalitas pejuang di lapangan. Nah, barangkali sebetulnya di dalam di lingkungan internal grup itu udah diumumin gitu loh. Orang ini syahid, orang ini syahid, orang ini. Nah, ketika barisan itu sudah pulih kembali, barulah diumumkan secara resmi ke publik. Gitu loh. Makanya kita lihat euforia kesyahidan beliau ini tidak sebesar euforia Ismail Haniyeh atau Komandan Yahya gitu ya, atau tidak juga sebesar euforia kesyahidan Dave gitu, karena memang tampaknya hari ini para pejuang di internal itu sudah lebih siap. Dan mereka udah tahu kalau itu meninggal kan. Udah tahu, kayaknya udah diumumkan dari internal gitu, dari grup ke grup gitu ya, pelan-pelan diumumkan. Mereka sudah siap dan saat ini lebih penting daripada mereka ini berduka cita, lebih baik mereka bersiap untuk menyusun pemerintahan Gaza yang baru. Antem aja loh. Donald Trump maunya begini, udah antem aja kalau gitu. Tok, kita punya pemerintahan sendiri. Seperti biasa kan? Ya kan, misalnya pun untuk kemudian dia menerapkan pemerintahan barunya harus diterima. Gaza menolak. Terus kemudian, kalau betul kita perang nih, ayo aja lagi gitu kan. Udah duit lagi keluar begitu kan. Kan itu kan yang terjadi. Soalnya senjata yang lebih mutakhir udah pernah dikeluarin dan nggak bisa ngapa-ngapain kan. Dipikir capek lagi nih kalau bisa dijalanin lagi. Dan itu yang terjadi pada tahun 2005 ketika gerakan HAM menang pemilu, tiba-tiba Mahmud Abbas membubarkan kabinet. Apa yang terjadi? Apakah kemudian Hamas yaudah kita menyerah ya, kita gabung jadi satu? Enggak. Dia bikin pemerintahan sendiri di Gaza. Sampai tahun 2014 akhirnya baru damai. 10 tahun atau enggak sampai sih. 8 tahun setelah pemerintahan itu terbentuk, barulah itu bisa damai antara gerakan H dengan Fatah. Kalau Pak Mahmud sekarang masih jabat gak sih? Masih. Ya tapi ya dalam keadaan Oded porak-poranda ini, kalau dia pemimpin aslinya pasti dia marah. Pasti dia langsung ya, maksudnya langsung lah konfront di meja perundingan. Kalau ini nggak boleh segala macam, nggak ada suara apa-apa kan ya. Itu dia. Karena saat ini dia pun ya tidak lebih dari simbol aja sebetulnya. Faksi-faksi di dalam internal Palestina inilah yang sekarang bermain. Ketua Fatah, ketua gerakan H inilah yang main. Udah nggak dianggap bagi orang Palestina sendiri ya. Udah terlalu tua juga. Orang Palestina itu udah bete juga sama dia. Iya. Ada presiden berkuasa lebih dari 20 tahun. Apa sih yang terjadi? Jenuh masyarakat. Kayak kemarin waktu anak kesana tuh, ke Al-Khalil gitu kan, diceritain sama orang Palestinanya. Ada polisi Palestina, ada polisi Israel kan. Betul. Dan kalau polisi Israel mau nangkap orang katanya, polisi Palestinanya tuh suruh ngilang dulu, nggak tahu ngilang kemana. Ditangkap, habis tangkap orang merusuh, datang polisi Palestinanya. Jadi udah kayak instrumen ini doang aja. Memang iya. Memang ya, gajinya juga dari gaji sana ya. Aduh, kasihan banget deh. Nah, ada satu hal juga nih. Kalau misalnya antum pandang seperti apa ya? Misalnya gini. Sejak ceasefire itu merebak lagi yang namanya Islamofobia di seluruh dunia. Jadi ada campaign kontra antisemit dan juga Islamofobia itu kembali marak. Semua seolah-olah budget buat perang nih over ke situ sekarang. Ada beberapa negara-negara yang Anda connect gitu punya kecenderungan itu gitu. Kayaknya jadi Islamofobia gitu. Salah satunya bahkan, Anda kan dari Jepang nih. Kita ada Masjid Yokohama. Masjid Yokohama itu diminta untuk dibubarkan oleh orang pemerintahan barunya gitu kan.
nggak tahu tiba-tiba apa. Apalagi orang Jepang kan orang-orang yang ya semua sesuai dengan kontrak dan nggak pernah urusan sama urusan orang. Tiba-tiba kok jadi ada ketakutan akan Jepang akan diinvasi segala macam gini gitu kan. Maju ke pengadilan akhirnya kita. Semuanya udah rapi kan ininya. Surat-surat itu udah rapi gitu. Cuma jadi pertanyaan, orang Indonesia yang ada di Jepang pun bertanya-tanya, gak biasa-biasanya Jepang kayak gini. Gak biasa-biasanya Jepang tuh asli negara. Lu mau jadi apa di negara lu gimana, atau lu siapapun di negara orang gimana, gak urusan dia, maksudnya yang penting lu jangan macam-macam di sini, dan kemudian hukum secara hukum semuanya ini dia gak akan ganggu. Kok tiba-tiba ada begini-ginian gitu. Nah, ini terjadi di berbagai negara, bahwa campaign Islamofobia itu diangkat lagi, termasuk Bondi Beach. Jadi ada kayak ada budget itu, jadi semua setiap negara tuh kayak ada kejadian-kejadian yang seolah-olah mengembalikan isu Islamofobia diangkat lagi. Mungkin karena dipikir ini pro Palestina makin banyak nih, orang masuk Islam makin banyak, bahkan udah di atas 2,5 miliar orang Muslim di seluruh dunia. Mungkin itu kali. Ada ngaruhnya nggak? Betul, itu semua kan by design ya. Kita udah tahu lah yang apalagi sejak 9/11 dulu gitu kan, semenjak perang Irak. Ya kita semua tahu lah itu by design gitu loh. Dan saat ini Tufanul Aqsa itu membuat desain itu gagal semua. Iya, udah nol lagi kan. Udah nol lagi. Bahkan sekarang jangankan Israelnya langsung gitu loh. Orang minum Pepsi Coca-Cola aja langsung dibully. Iya kan? Dan jangankan Pepsi Coca-Cola gitu loh. Ada orang misalnya McD deh gitu, McD. Yeah. Kan langsung dibully makan McD. Wah, gila lu. Yeah. Makan darahnya orang Palestina apa bla bla bla. Enggak pernah loh orang membenci Amerika dan Israel sampai segininya dalam sejarah tuh enggak pernah. Dan ini seluruh dunia. Indonesia memang pernah apa sama Amerika? Pernah perang? Enggak pernah. Ya kan, Indonesia sama Israel pernah apa? Enggak pernah ngapa-ngapain gitu loh. Tapi sebenci itu kita sekarang sama entitas-entitas itu. Dan hari ini mereka pasti mereka pasti mencairkan lagi. Dan memang tadi ya masalah Perdana Menteri Jepang yang tiba-tiba bukan cuma masalah masjid ya, pemakaman muslim dipermasalahkan. Iya, makam muslim juga ya kan? Dan lain-lain sebagainya. Katanya kalau muslim mau tinggal sini dipulangin, dibalikin lagi ke negaranya balikin lagi gitu kan. Dan di saat yang sama kan dia lagi diprotes gara-gara ada sekelompok orang-orang India dipekerjakan di Jepang. Ya mendingan mempekerjakan orang muslim gitu kan. Yang lebih bersih, lebih tertib, lebih ini, lebih itu dan lain-lain gitu kan. Dan ini bukan cuma di situ, di Inggris kita tahu ya, di Inggris juga terjadi Islamofobia dalam skala besar. Di Amerika adanya kebijakan polisi ICE, ya kan? Iya, ICE juga lagi rame ini. ICE lagi rame, WNI yang di sana sampai takut, mereka yang punya izin tinggal, bahkan orang asli kulit putih Amerika yang mukanya agak Arab atau yang mukanya rada-rada agak keturunan negro gitu ya. Dicurigai gitu loh. Pasca kemenangan Zohran apalagi. Mereka gitu menganggap bahwa banyaknya pro Palestina ini gara-gara banyaknya imigran kan begitu. Awal dari situ kan. Imigran, terus yang kedua memang kebijakan Trump juga kan emang anti imigran sejak dia kampanye. Oh, tapi sekarang ini orang jadi banyak yang nyesel milih dia kan sebenarnya. Iya. Ini baru kelihatan ini daya rusaknya. Karena apa? Sekarang orang boleh ngaduin orang lain kalau dia nggak suka sama tetangganya. Dia nggak suka nih, misalnya di Amerika nih ya, guys, nggak suka sama tetangganya, dibilang aja ke ICE dia tuh imigran ini, gitu habis itu keluarga. Iya. Pas dia nggak punya surat-surat, udah seadanya di situ dibawa di penjara. Iya, dan nggak ada pengacara gitu loh. Nah ini by design gitu loh. Ini by design. Dan memang di saat yang sama celakanya imigran asal Pakistan, Yaman, Suriah, termasuk Palestina, mohon maaf ya, sedikit di antara mereka, oknum di antara mereka memang bikin masalah. Kita tahulah ya, jadi pelaku pelecehan seksual, penggelapan, penculikan, perampokan dan lain-lain sebagainya. Ini yang membuat masyarakat Barat atau masyarakat Jepang yang taat hukum relatif jaga jarak. Bahkan bukan cuma di mereka, di kita pun begitu. Betapa banyak di sini kasus-kasus penipuan yang melibatkan, mohon maaf nih, ini oknum ya, oknum warga Afghanistan, oknum warga Suriah, oknum warga Nigeria, yang sering banget tuh kalau nggak narkoba, judol, apalagi pinjol gitu kan, melibatkan warga negara itu. Nah, itu yang menyebabkan orang-orang Eropa akhirnya resisten. Dan kalau kita tidak melibatkan masalah agama, yaitu etnis, apa nggak ada hubungannya deh, kita tahu nih jahat aja gitu loh. Kalau orang-orang Eropa tidak bisa membedakan itu. Nggak bisa. Langsung semua hantam. Iya. Gitu ya. Apalagi sekarang masalahnya di Eropa itu dan di Amerika juga, lapangan kerja persaingannya lebih gila daripada di Indonesia. Kita sama-sama pernah jalan-jalan ke berbagai negara dan kita tahu kan, lapangan kerja di sana itu lebih langka daripada di Indonesia, dan kenaikan harga lebih gila tidak diiringi dengan kenaikan gaji.
Iya, ini terjadi di Inggris kalau gitu. Di Inggris itu banyak orang asli yang ngerasa bahwa pekerjaan saya banyak kena ambil alih sama imigran, gitu kan. Karena emang imigran lebih rajin kan? Iya. Lebih rajin, lebih Ya taat. kan mereka harus survive kan? Iya, mereka harus survive. Mereka datang dari negara konflik yang harus serba survive, datang ke negara yang nyaman, ya otomatis mentalitas kerja mereka lebih bagus daripada masyarakat asli yang sekian lama menikmati kenyamanan fasilitas dari pemerintah, susah dikit nggak mau, manja. Ya, begitulah yang terjadi. Sebenarnya itu gimana ya kalau bisa dibilang itu kayak semacam hal yang terjadi di mana-mana. Iya. Contoh di Jakarta aja deh. Penduduk asli lama-lama ke pinggir, yang datang pendatang semua. Karena yang pendatang yang harus hidup dia berusaha keras kan gitu kan. Ya terjadi di Inggris kayak gini juga yang kemarin ada demo yang apa namanya white supremacist itu. Iya. Awalnya itu dari situ. Sampai mereka juga nggak tahu mereka demo untuk apa. Yang penting ini Inggris diinvasi sama Islam ngomongnya tapi. Iya. Lama agama ngomongnya diinvasi sama Islam. Jadi ada kejadian dan digunakan sebagai propaganda oleh Zionis gitu kan sekalian ya. Dan itu makanya kan sekarang Eropa, Amerika itu sedang menuju kolaps gitu loh. Lapangan kerja udah nggak ada, harga makanan makin melambung tinggi, harga minyak makin melambung tinggi. Sementara hal sebaliknya terjadi di negara-negara Islam. Ya kan harga BBM flat, pajak tidak ada, pajak pendapatan nggak ada. Mereka hidup dengan. Kalau misalnya kita pergi sekarang ke Arab Saudi, ke Qatar, kita pergi ke Suriah deh gitu loh, ke Suriah deh. Masyarakat hidup dengan tenang gitu loh. Lapangan kerja tersedia dengan kecuali Uni Emirat Arab ini udah agak mulai goncang nih Uni Emirat Arab gitu ya. Tapi persaingan tenaga kerja yang sedemikian itu tidak terjadi di negara-negara Islam gitu loh. Jadi ini menarik sebenarnya. Jadi kapitalisme yang dibangun selama 100 tahun terakhir ini lagi proses runtuh. Rampuhnya nih. Dan runtuhnya ini juga bukan murni gara-gara kapitalismenya tadi. Ada elemen riba di sana yang bermain. Ada kebijakan-kebijakan politik mereka yang akhirnya blunder gitu loh. Itu yang nah karena Islam, negara-negara Islam di Timur Tengah terutama tidak lagi menggunakan riba. Mereka juga membebaskan rakyat dari pajak dan sebagainya. Mereka relatif bisa bertahan. Dan ini juga masuk akal gitu ya. Ada beberapa ekonom terutama ekonom Islam mengatakan karena mata uang negara-negara Timur Tengah itu berdasarkan emas, dinar dirham dan lain sebagainya ini lebih stabil.